Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'in ajma'in. Semoga Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang mengkaruniakan keberkahan kepada kita semua, Bapak dan Ibu, mengkaruniakan keridhoannya sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini, amal kebaikan menjadi bekal pulang kita ke akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah pagi ini kita bisa bersilaturahmi kembali dalam acara MQ Pagi yang setiap Rabu kita membahas terkait dengan bisnis dan leadership dan hal-hal yang memang dalam bisnis itu kita perlu perhatikan dan kita perlu kehati-hatian. Dan Alhamdulillah Alamin, sambil menunggu guru-guru kita, Kiai Haji Abdullah bin Nastiar dan Adeda yang semoga bisa masuk dan berkenan masuk sharing ilmu dan pengalaman beliau-beliau terkait dengan bisnis dan entrepreneurship. Sebagai pengantar bahwa kita saat berbisnis ataupun mulai merintis usaha, maka yang paling penting adalah kita menggantungkan niat kita, menggantungkan segala cita-cita ataupun keberhasilan dalam bisnis kita itu kepada Allah. Mengapa? Karena kalau kita mengandalkan kemampuan diri, mengandalkan fisik kita, mengandalkan energi kita, mengandalkan kecerdasan kita, maka sebenarnya itu tidak akan banyak berpengaruh dalam kesuksesan dan pengembangan bisnis kita. Mengapa? Karena yang paling penting adalah justru kita mohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar usaha-usaha kita ini mendapatkan pertolongan Allah, mendapat bimbingan. Sebagaimana kalau misalnya kita mau memasarkan produk kita. Hari ini kita misalnya presentasi ke beberapa klien. Nah, kan kita presentasi menawarkan barang ataupun mendatangi dan bersilaturahmi kepada calon konsumen kita tidak tahu apakah konsumen itu memerlukan produk dan jasa kita, memerlukan barang kita atau tidak. Maka sebelum kita datang ke calon konsumen, maka yang paling penting justru kita ketuk dulu pintu yang maha pemberi rezeki, yang maha penjamin rezeki. Sehingga saat kita mengetuk pintu penjamin rezeki Allah SWT, kita berdoa, kita mohon pertolongan Allah, kita sholat duha sebelum kita keluar rumah, maka sebenarnya kita mohon kepada pertolongan Allah dan semoga Allah membimbing langkah kita sehingga saat bersilaturahmi, saat kita ketemu klien, Allah nolong dan Allah mempermudah urusan kita, insya Allah. Nah, itu sebagai pengantar dan hari ini kita mengundang tamu spesial ya, narasumber spesial yang biasa hari Sabtu dengan AA, beliau Dr. Asep Hermana. Tapi kali ini kita tidak akan membahas terkait dengan kedokteran ya, Dok ya. Kita sapa dulu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Gatot. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Senang sekali nih. Saya sebenarnya udah lama nih penasaran ya, ingin diskusi dengan Dr. Asep terkait dengan wirausaha, terkait dengan bagaimana dokter sebagai yang Masya Allah kesibukannya, saya tahu kalau dokter apalagi kondisi-kondisi seperti sekarang ya, penanganan COVID juga sebagai sekaligus dokter bedah, juga sekaligus sebagai Ketua Satgas COVID Kabupaten Kuningan, namun masih memiliki waktu peluang untuk mengembangkan usaha. Nah, Dok, hari ini kita tidak akan bahas terkait dengan kesehatan dan kedokteran ya. Iya, Pak Gatot. Ya, hari ini kita temanya adalah kita perlu hati-hati terhadap bahaya overconfidence atau overconfidence, percaya diri yang berlebihan ya, dalam mengembangkan dan merintis usaha. Nah, dokter ada pengalaman, Dok, terkait dengan hal seperti ini?
Banyak Pak Gatot. Alhamdulillah bisa Ya, sharing dengan Bapak dan ya. Ibu di mana berada. Baik, silakan Dok, Baik, bisa menyampaikan bismillahirrahmanirrahim. pengalaman dan Assalamualaikum warahmatullahi ilmunya. wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Gatot. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. ketika Alhamdulillah. dari tema apa yang sekiranya ini bisa menjadi pembelajaran, karena perusahaan yang saya tangani ini relatif belum besar begitu ya Pak Gatot ya. Memang ada beberapa, tetapi saya punya pengalaman yang bisa dibagi sehingga pengalaman ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Yaitu pengalaman apa? Pengalaman gagal Pak Gatot. Masya Supaya Allah. apa? Supaya teman-teman tidak gagal atau mengurangi try and error dalam membangun sebuah bisnis atau membangun usaha. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau dihitung saya pernah melakukan usaha jenis apa gitu ya, sangat banyak. Sampai malam-malam juga saya coba hitung lagi Pak Gatot ya, dari mulai bisnis yang memang sederhana begitu, sampai yang bisnis kompleks. Saya pernah membuat sebuah konveksi begitu ya, kemudian membuat bisnis stasiun radio seperti MKFM begitu ya, bahkan pernah menjadi salah satu dari 3 stasiun yang memang terfavorit di kabupaten kota yang pernah saya tinggali di sini begitu ya. Masya Dan Allah. ternyata itu juga qadarullah sekarang sudah almarhum. Nah, ada juga memang usaha-usaha yang sampai saat ini justru naik Pak Gatot. Naik, Masya Allah. bahkan pada musim pandemi ini kalau boleh dibilang sih omsetnya bukan turun, malah bagus begitu. Ini juga mungkin akan kita sharing pada sahabat-sahabat semua. Nah, sebelum sharing kita yang tumbuh, saya ingin sharing dulu yang gagal begitu Pak Gatot ya. Makanya kita akan coba masalah overconfidence begitu. Masya Allah. Jadi So, Dok, sahabat-sahabat semua, ya Pak Gatot? iya silakan. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, diharapkan sih dengan adanya sharing overconfidence ini bisa menggagalkan sebuah usaha. Semoga pembelajaran yang menurut saya banyak ini ya, menurut saya ini banyak Pak Gatot ya, karena lebih dari 8 perusahaan yang saya tutup gitu. Masya Allah. Baik, yang pertama sahabat-sahabat semua, pertama tentang motivasi. Jadi motivasi membangun sebuah usaha bukanlah sebuah semangat kosong. Kenapa saya katakan semangat kosong? Karena kalau hanya semangat kosong, hanya berdasarkan euforia atau berdasarkan kondisi yang sedang booming pada saat itu, tanpa dibekali ilmu yang mumpuni, itu penyebab kegagalan terbesar. Semangat kosong di sini memang sering terbentuk. Saat itu kurang lebih tahun 2003-2004 begitu ya. Saya sering mengikuti pelatihan motivasi, pelatihan karakter, pelatihan team building, pelatihan leader dan lain sebagainya. Nah, pelatihan-pelatihan ini ada perbedaan antara pelatihan sahabat-sahabat semua dengan sekolah formal. Ada perbedaan di sini. Di mana pelatihan harusnya sih menunjang pengetahuan formal yang ada, atau misalnya pelatihan itu menunjang kemampuan yang memang sudah ada. Jadi pelatihan ibu itu lebih ke arah praktikal dan lebih ke arah short time gitu. Jadi waktu yang memang singkat, sehingga sebetulnya itu diperuntukkan untuk mengasah kemampuan yang telah ada sebelumnya gitu. Nah, dari pelatihan-pelatihan itu seringkali Pak Gatot saya dihadapkan untuk membuat perusahaan atau membuat usaha yang segera mungkin. Pokoknya ketika ada peluang, segera take action. Peluang nggak datang 2 kali. Ketika ada datang misalnya sebuah tempat, kemudian kita bidik, itu bagus. Misalnya tempat untuk kuliner, cepat ambil alih, take action. Jangan sampai terlambat. Karena kesempatan itu belum tentu kita miliki lagi dalam waktu yang akan datang. Ketika ada peluang, misalnya untuk bisnis fashion saat itu ya, cepat take action. Nah, take action tanpa adanya perencanaan dan keilmuan, itu bisa menjerumuskan.
Ada lagi bahkan mentor yang pernah saya ikuti, Pak Gatot. Pokoknya kalau kita sudah punya perencanaan, kita sudah mempunyai visi, kita sudah mempunyai peluang, cepat take action. Kalau bisa modal minjem gitu ya. Supaya apa? Supaya diri kita itu kepepet. Karena kalau kepepet, diri kita itu ide-ide itu kan muncul. Kalau kepepet, peluang-peluang itu justru akan kita pikirkan terus-menerus dan muncul gitu. Kalau kepepet itu, maka berbagai macam jalan itu kemungkinan bisa kita temukan. Jadi mepet-mepetin diri nih. Saya pernah baca bukunya kritikan terhadap buku itu dari Prof. Renal Kasali begitu ya. Ternyata memepet-mepetkan diri seperti itu tidak semuanya bisa berhasil, bahkan angka kegagalannya itu sangat tinggi. Nah, saya juga sering diskusi dengan beliau, Prof. Renal Kasali begitu ya, di Rumah Perubahan. Karena kalau saya pikir kapasitas keilmuan beliau itu sangat mumpuni dan perusahaan-perusahaan yang beliau coaching itu sangat banyak dan bukan perusahaan kecil begitu ya. Ini jumlahnya sangat banyak. Nah, dari motivasi yang kosong saya bilang tadi, kosong artinya minim akan ilmu, minim akan perencanaan, hanya gelora sebuah semangat yang sangat besar ya. Kemudian juga yang kedua adalah memepet-mepetkan diri, timbul biasanya overconfidence. Overconfidence ini merasa yakin bahwa bisnis yang akan dilaluinya itu, yang akan dijalani ini, tingkat keberhasilannya tinggi, akan berhasil pemasaran sekian, akan berhasil tingkat produksinya sekian, akan berhasil mungkin seperti resellernya itu kan banyak. Ini persis yang pernah saya alami ketika saya bisnis konveksi begitu ya. Saya membuat area begitu untuk produksi, saya merekrut banyak karyawan, kemudian juga membuat sampai model-model begitu ya, model-model fashion. Sampai saat itu juga ketika ke Korea kita sekalian belanja begitu ya, kemudian juga mencari model-model dan sebagainya. Pendek kata, menurut pemikiran itu bisnis sebenarnya sudah matang. Nah, jeleknya overconfidence adalah ketika ada tinjauan dari sudut lain, dari angle yang lain gitu ya, Pak, bisnis seperti ini kita harus nyewa seorang desainer yang memang ternama. Nah, ketika ada sesuatu yang kontra, maka pemikiran itu, kan ini model bisa ditiru. Ini kan model ternyata yang tren ini. Ternyata model itu kan bisa kita beli gitu ya, kemudian kita bikin duplikatnya. Seakan-akan ide yang benar tadi itu ternampikan. Kenapa? Kita terlalu percaya diri. Yang kedua, pernah ada memberikan masukan, Pak, sebetulnya Bapak lakukan skala kecil aja dulu. Skala kecil, uji coba terhadap model, begitu ya, model ini, kemudian tes pasar. Ya. Yang terjadi apa pada diri saya, supaya teman-teman nggak gagal, begitu ya. Model ini kan sudah teruji di pasaran, dan model ini booming, model ini laku. Muncul lagi, gitu ya. Jadi hal-hal yang sebetulnya menurut mereka itu adalah bagus, memberikan masukan kepada kita, dianggap sesuatu yang kontra, menghambat. Ya, kemudian muncul lagi. Setelah itu, Pak, uji bahan, kira-kira yang cocok untuk pakaian ini, untuk kerudung ini yang mana? Wah, saya pikir ini persis dengan merek ternama ini bahannya. Dan bahan ini sulit lah untuk didapat. Karena bahan itu tebal, kemudian dingin, dan tidak licin. Saya borong saat itu kurang lebih ada mungkin tiga truk begitu ya. 3 truk saya borong saat itu. Tanpa memperhatikan ide dan masukan dari staff begitu ya. Akhirnya apa coba teman-teman? Kainnya memang bagus, tetapi ternyata warnanya cuma satu. Karena itu memang tidak diproduksi secara varian begitu ya. Akhirnya barang numpuk, kemudian setelah itu ketika dipotong ternyata untuk memotong bahan untuk fashion juga ternyata ilmunya itu tidak sederhana. Ibaratnya pohon kayu ada seratnya. Nah, si bagian desainer saat itu udah dibilang sama karyawan saya,
Pak, baiknya mah yang bagian pola, yang bagian ini, baiknya mah orangnya ini. Kata saya, oh enggak, yang ini udah biasa nih bikin model kayak begini. Ya, dan dia saya lihat modelnya bagus-bagus. Ternyata ketika dilihat beda loh dengan ketika dipakai. Jadi elastisnya pakaian, elastisnya itu benda ya, ketika dipakai itu berbeda dari serat cara dia memotong ternyata. Jadi sahabat-sahabat semua, overconfidence itu telah merusak tatanan dari mulai perencanaan ya, kemudian tahapan-tahapan pelaksanaan sampai pada taraf pemasaran. Pada taraf pemasaran juga demikian. Saya rencanakan saat itu membuat sebuah sistem jaringan pemasaran. Wah, pokoknya mah SOP udah kita bikin gitu ya. Inilah SOP dadakan. SOP yang udah kita bikin, bagaimana cara membangun reseller, bagaimana cara membangun kemitraan, sampai bonus-bonusnya segala macam. Sampai bonusnya umroh saat itu juga sudah kita tuliskan di sana. Dan memang menurut hitung-hitungan masuk. Ternyata yang terjadi memang membangun reseller itu tidak semudah seperti itu. Bahkan sampai overconfidence-nya, saya bilang saat itu reseller pertama kali itu sekitar 120. Untuk 120 barang, untuk 120 reseller, maka kita perlu stok barang sekian. Ya, untuk stok barang sekian, maka produksi harus sekian. Makanya pantas Pak Gatot saat itu produksi dalam jumlah waktu dalam jumlah yang banyak. Pegawai banyak, kemudian bahan truk-trukan kayak gitu ya. Kemudian juga reseller dalam pikiran kita itu banyak. Ternyata dan bergerak, pikiran kita kan bergerak semua ya, 120 ya. Ketika kita undang ternyata reseller itu karakternya memang berbeda. Saya sakit hati saat itu teh, Pak kok modelnya begini ya, loh begini gimana, ini lagi tren kok. Ternyata mereka lebih menjauhi karena memang reseller yang kita undang itu mereka yang memang sehari-harinya bisnis fashion, sehingga bisa mereka prediksi begitu ya. Bagaimana fashion ini modelnya memang lagi booming, tapi memang booming itu pada akhirnya begitu ya. Jadi akhir termin dari booming itu, bukan booming yang akan datang dan bukan akan booming begitu. Jadi ide dari staf untuk mengambil desainer itu seakan-akan bagi saya itu saat itu menghambat begitu ya. Karena begitu yakinnya saya bahwa mode-mode yang kita produksi itu mode-mode yang memang lagi tren. Nah itu Pak Gatot, akhirnya lama-kelamaan nyusut, hancur begitu ya. Nah, ada juga beberapa perusahaan lain. Tahun berapa itu, Dok? Tahun berapa itu? Tahun berapa ya, Pak Gatot ya? Paling 2011-2012-an, Pak Gatot. Sekarang masih, konveksinya masih, peralatan dan sebagainya? Peralatan banyak, Pak Gatot. Kain sekarang di gudang masih banyak, Pak Gatot. Tapi entah mau gimana kan. Itu juga jadi problem. Nah, itu yang gagal. Kemudian yang gagal ada lagi, Pak Gatot. Bikin studio foto dulu. Studio foto digital. Karena studio foto digital itu tahun 2002 tuh Pak Gatot. Jadi belum banyak gitu ya, belum banyak. Ini juga sama. Take action saat itu Pak Gatot. Jadi karena booming-boomingnya digital, kemudian juga olah digital saat itu tahun 2002 itu masih baru begitu ya. Bagaimana foto-foto yang tadinya jerawatan itu bisa jadi ganteng dengan Photoshop. Saat ini kan gampang aja, dengan HP juga bisa. Saat itu kan dengan Photoshop, kamera HP saat itu belum ada. Baru kamera-kamera digital pun itu masih langka. Masih 2 megapiksel, 8 megapiksel, 16 gitu ya. Nah, saat itu memang pertama kali muncul booming tuh. Jadi yang studio foto saya itu rame. Datang anak SMP, kemudian ada wedding begitu ya. Rame saat itu. Sampai kita justru keteteran order saat itu. Kemudian kita mencetaknya juga pakai nggak pakai cetak foto saat itu, karena kepepet pakai cetak printer yang memang foto gitu ya, pakai printer foto itu memang kualitasnya awet juga karena kertas fotonya saat itu kita gunakan yang bagus. Nah lagi-lagi overconfidence. Saya pikir ya pokoknya mah wedding dipoto aja. Masalah miring-miring sedikit kan gampang kita edit. Masalah cahaya-cahaya kurang sedikit kan gampang diedit. Ternyata tidak semudah itu. Kita rekrut karyawan khusus untuk editing, memang pintar untuk editing. Tetapi dengan sudut yang ngambil yang berbeda, kemudian dengan pencahayaan memang ala kadarnya, tidak semua itu bisa sebagus yang foto konvensional.
Jadi karena overconfident ini juga telah merusak sebuah usaha gitu Pak Gatot. Jadi sahabat-sahabat semua, nanti di ujung mungkin kita akan sampaikan bagaimana solusinya agar kita itu tidak overconfidence, percaya diri tetap ada begitu ya, tapi tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan sebuah kegagalan gitu Pak Gatot. Nah, usaha yang ketiga nih Pak Gatot. Ini juga memang sebuah, menurut saya sih ini perusahaan yang besar menurut saya ya. Sekelas stasiun radio itu bukan suatu hal yang kecil. Karena modalnya itu memang Pak Gatot apal sendirilah ya. Karena Pak Gatot pernah menyehatkan broadcast ya Pak Gatot ya, alhamdulillah. Yang sedang sakit dan alhamdulillah di tangan Pak Gatot sehat. Betapa besar modal sebuah stasiun radio Pak Gatot ya. Di atas 2M, 3M gitu ya, kalau misalnya secara keseluruhan dengan fisik bangunan begitu ya, dan bukan suatu hal yang mudah dan murah, dari proses perizinan, dari perangkat, kemudian juga dari karakter siaran, dari sistem, kemudian juga dari SOP dan sebagainya, bukan suatu hal yang mudah mendirikan stasiun radio. Dan alhamdulillah tahun 2002 itu berdiri Kabupaten Kuningan, dan saat itu juga merilai radio MKFM saat itu juga ya. Waktu itu radio MKFM di 102,65 kalau nggak salah, 102,65 kalau nggak salah ya, MKFM. Dan merilai radio MKFM-nya itu nggak mudah zaman dulu. Pakai radio satelit. Kita beli radio satelit waktu itu masih kita relay dengan RRI Pro 2 Jakarta. Jadi kita dari nggak MKFM saat itu merilai MKFM dari radio Pro 2 Jakarta, ya pakai radio satelit. Kita cari bagaimana caranya kita merilai MKFM saat itu. Ketemulah radio satelit, ternyata bisa saat itu untuk menyambungkan dari RRI Pro 2 Jakarta. Itu juga sama Pak Gatot. Kita ambil beberapa penyiar, beberapa station manager begitu ya, mereka yang telah berpengalaman dari radio ini, karena ada radio baru, karakternya itu mereka ini ngumpul di sana. Nah, karena banyaknya leader di sana, banyaknya orang-orang berkualitas di sana, ya, banyaknya station manager di sana, pimpinannya jadi banyak. Kualitas siaran bagus, cuma kadang-kadang bagus ke sisi kanan, bagus ke sisi kiri, bagus ke sisi ini, karakternya itu nggak muncul, ya. Akhirnya lama-kelamaan karakter itu bisa muncul. Nah, sahabat-sahabat semua, radio juga ternyata saat itu bisa booming. Jadi menjadi salah satu radio terfavorit di tempat saya tinggal ini. Tapi lagi-lagi, ketika kita berbisnis dengan miskin ilmu, maka yang terjadi adalah kehancuran sahabat-sahabat semua. Saat itu memang dari segi advertising begitu ya, kita pernah mengungguli, bahkan iklan-iklan nasional itu sampai masuk begitu, ngantri begitu ya, tapi akhirnya bubar. Ya, ini juga salah satunya adalah rasa percaya diri ketika di atas. Ketika kita menjadi winner saat itu ya, kita bingung nih, mau maintenance seperti apa karakternya. Rasa berdaya diri yang berlebihan bahwa kita itu pemenang juga ternyata nggak bagus juga. Dan ternyata lama-kelamaan rontok. Ya itu mungkin beberapa pengalaman Pak Gatot ya. Di samping yang kecil-kecil sih banyak. Alhamdulillah begitu Pak Gatot. Mudah-mudahan bisa jadi pengalaman, bisa jadi gambaran bagi teman-teman ya. Alhamdulillah. Hikmah terbesarnya apa Dok? Mengalami tutup, bangkrut, dinamika usaha seperti itu, yang paling besar apa yang diambil? Ya, yang pertama, dalam sebuah bisnis, memang perencanaan yang sangat matang itu adalah mutlak. Perencanaan sangat matang itu udah mutlak. Sehingga dalam membuat perencanaan itu, kita merencana sebagus mungkin, bikin planning sebagus mungkin, dan libatkan ahlinya. Karena seorang ahli di bidang tersebut, mungkin experience dia sudah lebih mempunyai waktu yang panjang. Seorang ahli, misal desainer, mungkin dia telah belasan tahun belajar tentang desain. Ya, seorang ahli misalnya dalam bidang akunting, mungkin dia mempunyai keilmuan dalam bidang akunting, perencanaan. Jadi perencana itu memegang 80% dari keberhasilan, atau mungkin berapa persen lah, yang lebih, menurut saya lebih dari setengahnya. Yang kedua adalah trial market, kalau misalnya dalam sebuah produk.
Jadi trial market sangat penting karena kita bisa tahu positioning produk itu kita itu di mana, kemudian ceruk pasar yang kita ambil itu di mana, kemudian juga market error itu kira-kira di mana, kemudian barang yang kita produksi itu apakah mempunyai bugs atau ketidaksempurnaan di mana, sehingga kita bisa lakukan perbaikan. Andai kata pun rugi tidak dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga adalah ilmu. Ilmu dari para manajernya, ilmu dari para pengelola, ilmu terjadi termasuk juga dari para owner, begitu ya. Ketika ilmu manajerial saya itu sangat miskin menurut saya pada saat itu, sangat terpengaruh oleh situasi yang ada, situasi bisnis ini rame bikin, akhirnya bangkrut semua gitu ya. Kemudian lagi ikut motivasi yang A, maka timbul motivasinya ini, tanpa ada dasarnya ilmu. Nah, faktor yang keempat adalah kita ini tidak tahu masa yang akan datang. Masa depan itu kita tidak tahu. 2 jam, 2 bulan, 2 tahun yang ke depan itu kita tidak tahu. Sehingga prediksi kita itu sangat mungkin ada melesetnya begitu. Sehingga kita harus tahu, kita harus dekat dengan yang maha tahu yang akan datang itu seperti apa kondisinya. Nah, ini yang tidak ada pada bisnis saya pada saat itu. Hanya seolah-olah lip sync. Radionya juga bagus, Pak Gatot. Nice music and simple dakwah. Memang dakwah yang dimasukkan di sana, begitu ya. Tetapi kedekatan ruh dengan yang mempunyai radio, dengan yang mempunyai frekuensi, itu seakan-akan memang kedekatan yang memang hanya di dalam pikiran, hanya dalam lisan gitu. Kedekatan hati kepada Allah itu belum mumpuni pada saat itu. Kemudian solusi berikutnya teman-teman, menurut pengalaman saya begitu ya, hindari berbagai macam yang keputusan ya, sekiranya saat kita itu sedang emosional, walaupun emosional dalam kebahagiaan. Biasanya kan kita jangan mengambil keputusan dalam emosional ketika sedang marah, ketika sedang sedih. Dalam bahagia pun sama. Kita terlalu bahagia ya, mengambil keputusan itu juga ternyata dampaknya itu nggak bagus. Saya coba pelajari dari ilmu kedokteran, ternyata itu nggak bagus. Karena apa? Karena lebih cenderung, ibaratnya lah, lebih cenderung ke kanan begitu ya. Hal-hal yang menampikan, Pak, uji coba dulu. Pak, ini ahlinya. Pak, coba bikin ini dulu. Seakan-akan dianggap suatu hal yang menghambat. Jadi, ambillah keputusan, tulis dulu, tapi jangan dulu putuskan, pikirkan dulu dan renungkan. Di antaranya itu, Pak Gatot. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Dok. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua ya. Dan alhamdulillah Adeda dan AA juga sudah masuk nih. Saya lihat di list partisipannya. Alhamdulillah. Aduh, punten, Guru. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dalam keberkahan Allah. Alhamdulillah. Amin, amin. Adeda aja. Bagian menyimak ya. Tadi saya sudah hadir, pengen tahu. Sok, pengen dapat ilmu. Ini cerita overconfident. Suatu saat kedatangan lagi sore-sore di depan dom. Ada yang jualan kursi dari bambu, Pak Asep. Oh, siap, Pak. Kursi yang dari bambu. Sore-sore jam 4:30 nawarin, Cep, cina mau beli kursi. Oh, itu Kang. Aduh Cep, cina udah sore ini belum ada yang laku. Enggak ada, nggak ada tempat dan juga udah pada ada kursinya. Cep, Cep, kasihan Bapak, dari sore nggak ada yang, dari pagi nggak ada yang laku. Si Bapak mah, jadi saya nulier. Dibeli aja satu, berapa nih Kang? 150.000 dulu, masih murah. 100.000 bisa nggak? Nggak apa-apa lah Cep, mangga 100.000. Beli satu, Pak Cep, kursi yang dari bambu teh. Iya, mohon. Udah beli satu teh. Udah dibayar, Cep, cena kasihan ke Bapak. Nah, tadi kan sudah dibeli. Wah, ya kan ini jadi nggak seimbang. Saya pulang merasa bola. Kayak dagang jublek ya. Kayak dagang jublek. Ya mau kisah nyata, Pak Sep.
jadi nggak seimbang. Aduh si bapak teh kumaha saya kayak beli satu teh di mana tempatkan, belum tahu saya di mana tempatkan anak. Cing karunya ke bapak cenah Sep. Aduh ya tuh saya beli satu lagi sok. So, beli aja dua Pak Sep beri jeung mikir di mana tempatnya. Yang satu mah dikasihkan ke Pak Wahyu ke adik ya. Luar biasa begitu percaya dirina Pak Gatot. Pulang tah si bapak teh. Besoknya datang lagi Pak Sep. Pak, cenah beli bade peryogi di kursi. Kamari gawe kene. Itu begitu percaya diri ya. Pak, cenah beli peryogi di kursi. Jadi percaya diri kalau berlebihan, kalau proporsional sangat bagus Pak Gatot. Tapi kalau sudah berlebihan mah akan jadi masalah. Makan terasi kan kalau sedikit mah enak. Tapi kalau sudah sangat banyak jadi pemberani. Tarasiun. Ya sangat mendukung apa yang disampaikan Pak Asep tadi, perencanaan. AG menyampaikan gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Penting banget dalam perencanaan. Dan kadangkala tidak detail perencanaan Pak Asepnya. Iya. Seakan-akan ayo piuntungan tapi tanpa detail biaya-biaya yang lainnya. Betul. Tanpa diperhitungkan. Dari A, nambahan A, silakan A. Ya, sok we teruskan. Kagok nggak ada saya nih? Enggak. A. Pengalaman AA. Anak A juga pebisnis A. Iya, saya sudah sering sekali jatuh bangunnya ya. Karena setiap kali kerugian, bangkrut, ketipu, itu juga bagian dari keuntungan, untung ilmu, untung pengalaman, untung wawasan. Sangat boleh jadi Allah membangkrutkan kita tuh karena Allah ingin memberikan ilmu yang lebih. Ketika diberikan keuntungan lebih, ketika perusahaan membesar lebih, nah itu ilmunya lewat kerugian. Jadi rugi itu adalah bukan rugi ketika kejadiannya, rugi itu kalau nggak mengambil hikmah. Betul. Rugi itu kalau kita jadi macet, tidak mau berbuat lebih banyak. Maju dan yang ngebagian rezeki ma Allah, dan yang namanya untung kan tidak harus selalu dalam bentuk finansial, yang namanya untung tuh ya. Nah kelihatan kan saya sedikit. Iya. Siap, paham. Namanya untung itu jangan selalu identik dengan uang. Untung itu pengalaman baru termasuk ketipu ya. Juga belajar banyak tentang profil orang-orang yang mau nipu tuh menjadi hafal karena sudah ketipu. Kalau kita tidak ketipu jadi nggak ngerti. Nah kalau kita makin besar tidak punya ilmunya, sekali ketipunya rugi dan merugikan banyak orang. Sok lanjutin lah. Jadi ketipu, bangkrut itu bagian dari karunia Allah ya. Masya Allah. Kerugiannya itu kalau kita tidak dapat ilmu, hikmah, pengalaman, tobatnya itu ruginya. Kalau ketipu-tipunya biasa, uang mah ada, tiada, lapang, sempit, semuanya jadi kebaikan. Ya, sok saya menghilang lagi. Plus. Alhamdulillah. Ada satu hal ini yang ingin saya tanyakan ke A, bahwa kita tidak boleh menggantungkan hasil itu kepada tenaga, kepada kepintaran, kepada rencana, kepada hal-hal yang memang kita sudah lakukan, tapi kita menggantungkan hasilnya itu kepada Allah. Nah, boleh dijelaskan lebih dalam lagi, A? Beberapa kali A menyampaikan terkait ini. Kalau sebelum melakukan ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah. Paket ini harus ada. Jadi kita harus melakukan segala urusan yang manfaat bagi dunia dan bagi akhirat kita sesuai dengan keilmuannya. Dan wasta'in billah itu minta tolong kepada Allah itu diantaranya dengan banyak doa dan tawakal ya, memasrahkan urusan ke Allah. Nah kalau sudah terjadi sesuatu ya, kita baik nikmat maupun musibah itu tidak boleh kita sandarkan kepada diri kita. Jadi kalau udah terjadi ya ini udah pasti qadarullah, nikmat dari Allah yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi kita nggak jadi ujub, tidak merasa saya yang berjuang,
Tapi kalau sebelumnya kita all out dalam keadaan berjuang minta dibimbing oleh Allah. Kan ada juga yang berjuang tapi tidak pakai minta tolong ke Allah. Itu seperti masuk hutan tidak ada pembimbing, capek. Kalau masuk hutan ada yang ngebimbing, nah itulah sebetulnya ahli takwa. Jadi efektif dan efisien. Hutannya sama, belantaranya sama, tapi lebih enjoy, lebih nikmat, lebih efektif, dan lebih efisien. Nah ini ikhtiar pakai takwa. Kalau nggak pakai takwa, seperti orang masuk hutan tanpa ada yang membimbing. Sama hutannya, sama nanjaknya, sama bahayanya. Cuman stresnya luar biasa. Nah kalau sudah dapat sesuatu, maka kita nggak boleh merasa ini hasil perjuangan saya. Tapi Allah menjaga kita supaya tidak ujub. Ini min fadli rabbik, ini karena bimbingan Allah, ini karena sudah ketentuan Allah, gitu. Itu di surat Al-Hadid ayat 23 tuh ya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput, nah jadi sesuatu yang tidak baik, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Jadi seperti kesuksesan dalam bentuk apapun ya itu pasti pekerjaan Allah lah. Kita mah cuma dibimbing. Nah ini menjadi sempurna jadinya, nggak ada sombongnya, nggak ada ujubnya ya. Karena kalau enggak merasa saya lagi, dan itulah yang bisa membuat cacatnya sebuah prestasi, ujub dan takabur. Masya Allah, Alhamdulillah. Pagi ini dapat mutiara-mutiara yang luar biasa saya kira. Ya, kayaknya lesehan Mas Gatot ya. Iya benar. Baik, Dok. Kita buka pertanyaan ya, dan Adeda. Dok, ini ada pertanyaan nih di chatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bu Ratista. Mohon maaf izin bertanya, saya masih berjualan nih Dok, reseller dalam skala kecil saat ini. Kebanyakan memang mengikuti yang sedang booming. Bukankah dengan melihat peluang yang sedang booming saat itu bisa dijadikan sebagai peluang kita untuk menjalankan usaha? Jadi bagusnya untuk mengatasi agar tidak ikut tenggelam saat tidak booming lagi, bagaimana ya? Nah, ini bisnis-bisnis yang musiman ya Dok ya? Betul. Memang ada pebisnis yang memang dia ceruk pasarnya itu di bisnis musiman. Dan saya pernah mengikuti gitu ya dengan beberapa orang pebisnisnya. Dan memang dia sudah merencanakan ketika dia membangun bisnis, misalnya punten ya, dulu ada semacam jenis minuman tertentu, dia desain, kemudian dia produksi, dan dia udah memperkirakan, mungkin ini umurnya 3 bulan, dan dia udah punya perencanaan lagi, bisnis yang berikutnya begitu. Nah, andai kata kita tidak mengikuti seperti itu, ya sudah, investasi mungkin kita di bisnis satu ini ya, andai kata terlalu banyak, ketika masanya itu habis, ya sudah habis. Jadi sebaiknya kalau mau bisnis musiman seperti ini, kita juga harus memperkirakan durasi, kira-kira lamanya itu sampai kapan boomingnya itu, dan itu tidak bisa ditebak dengan mudah. Nah menurut saya sih ya, saya sering ngobrol dengan Pak Tatang di MK Entrepreneur Forum, karena beliau adalah mentor di MK Entrepreneur Forum di Kuningan. Beliau selalu mengatakan, pilihlah bisnis yang telah teruji oleh masa. Ketika beliau memutuskan dagang ayam, Pak Haji, kunaon dagang ayam? Karena Dok, kalau ayam itu ya dari tahun ke tahun itu tidak pernah mati bisnisnya gitu. Ayamnya memang pada mati ya, Pak Adeda, ayamnya mati gitu. Bisnis itu nggak pernah mati. Coba beliau menerangkan merek ini. Andai kata ini sudah teruji oleh zaman, sudah teruji oleh perusahaan besar, berarti bisnis ini adalah bisnis yang memang bisa berkepanjangan menurut Pak Haji Tatang Hisana saat itu ya. Nah, kalau misalnya Ibu mau berbisnis yang musiman seperti itu, siap-siap Bu. Siap-siap pada masanya itu akan habis, dan jangan berinvestasi yang berlebihan di sana. Kalau menurut saya sih sebaiknya pilihlah bisnis sejenis ini, apakah ada yang bertahan lama? Apakah ada merek-merek besar yang sekarang itu masih establis sampai hari ini dan mereka untung begitu ya? Jika memang ada dan ada kita kemampuan
dan kita punya ilmunya, sekali lagi ilmunya ya, kita ada ilmunya di sana, maka lebih baik kita beralih ke bisnis yang itu. Gitu Pak Gatot. Hapunten Baik. Adeda. Alhamdulillah. Jadi memang kita harus melihat tren ya, boomingnya ini sudah di ujung, di awal, atau di tengah-tengah. Nah, taunya ya kita perlu cek survei, tanya sana, tanya sini, ikut komunitasnya Bapak dan Ibu. Karena barang-barang yang booming ini memang sangat cepat ya, 3-6 bulan nanti sudah hilang barang-barangnya gitu. Walaupun ada tapi tidak akan banyak karena dia disubstitusi oleh barang. Adeda ada tambahan atau pengalaman Adeda yang usaha-usaha yang selama ini digeluti terkait dengan yang booming? Dulu Mas, waktu masih ada cacing. Usaha cacing dulu booming. Cacingnya banyak, yang beli nggak ada karena saking boomingnya. Karena produksi di tempat-tempat yang lain. Sedangkan saya baru tumbuh. Pada saat panen, orang lain sudah nurun daya belinya terhadap cacing. Saya mau konsumsi sendiri nggak enak karena cacing buat makanan orang lain. Iya. Jadi perhitungkan sekali masa kejayaannya produk tersebut. Benar apa yang sampaikan Dr. Asep. Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Aswandono boleh dibuka, Pak. Silakan. Ada yang ingin disampaikan atau bertanya ke Dr. Asep, Kak Adeda ataupun Kak Agim. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agim, Adeda, Dr. Asep, Pak Gatot semua. Saya sedikit sharing sama mau tanya juga nih, ada 2 pertanyaan. Pertama, saya ini usaha di bidang kuliner, Pak Gatot, dan alhamdulillah udah cukup lama dari tahun 2006, dan sudah pernah coba buka warung, kan katanya kalau usaha kuliner tuh yang penting lokasi. Nah, alhamdulillah saya pernah buka warung di pinggir jalan besar yang cukup ramai, pernah di pasar tradisional, di dalam pasarnya, jadi buka warung makan, terus kemudian sampai terakhir buka warung makan di pertigaan, depan kelurahan, depan supermarket, depan pangkalan angkot, segala macam. Alhamdulillah sampai 5 kali saya buka warung, pindah-pindah lokasi, dan 5-5-nya tutup, Pak. Masya Allah. 5-5-nya tutup, dan yang paling lama itu bertahan kalau nggak salah 6 bulan. Itu yang di pinggir jalan besar waktu itu. Terus sementara yang di depan kelurahan itu bahkan cuma 3 bulan tutup. Nah, saya juga ikut komunitas UMKM, terus komunitas digital marketing dan segala macam. Nah, saya sering dengar orang usaha itu habiskan jatah gagalnya sampai nanti tersisa tinggal jatah berhasilnya, jatah suksesnya. Nah, itu sering banget saya dengar, dan itu jadi salah satu motivasi saya, karena ada beberapa mentor saya, dia bilang, Mas, saya sampai 7 kali loh gagal, terus ada yang sampai 14 kali baru sukses, ada yang cukup banyak gitu. Nah, tapi alhamdulillah yang terjadi sama saya, jatah gagal saya belum, nggak tahu nih udah habis atau belum, tapi yang udah pasti modalnya udah habis. Jadi akhirnya sekarang saya kalau mau ditawarin tempat gitu untuk buka, ini ada lokasi bagus, jadi kayak trauma. Enggak ya, ntar kayak kemarin lagi, ntar kayak dulu lagi, udah 5 kali, akhirnya modal habis. Akhirnya saya sekarang hanya mengandalkan online. Tapi lucunya, saya sering jadi tempat nanya teman-teman kalau yang membuka warung. Kan katanya kan udah pernah 5 kali tuh, meskipun gagal sih, tapi tetap aja ditanyain, kalau di sini gimana, kalau di sini gimana. Ya, saya kasih advice sebisa saya. Alhamdulillah ada yang ngikut dan bisa berjalan, ada yang memang mungkin juga sama kayak saya masih punya jatah gagal, akhirnya gagal juga gitu. Nah, ini pertanyaan saya yang pertama, dengan kondisi seperti ini terus kemudian jadi kayak trauma gitu, gimana cara untuk bangkit lagi dan berani untuk
bisa buka warung lagi secara offline gitu loh Pak. Sementara di satu sisi saya nggak tahu jatah gagal saya udah habis atau belum, yang pasti modalnya udah habis. Kalau untuk buka lagi, wah bisa benar-benar habis-habisan nih nanti. Itu pertama. Terus yang kedua, Agim kan sering mengajarkan dalam bisnis juga kita harus benar-benar, itu ikhtiar kita bisnis, tapi tetap kita harus percaya hasil nanti Allah yang memberikan. Yang penting kita ikhtiar dan doa. Nah ini kan usaha kita nggak sendirian, ada tim, ada karyawan. Kalau saya kebetulan ngajak keluarga semua. Nah mungkin saya dan keluarga atau kita lah beberapa orang itu benar-benar percaya gitu loh. Ini ikhtiar, tugas kita hanya ikhtiar dan doa. Selebihnya Allah. Makanya kita rajin sholat, tahajud, terus duha dan segala macam. Tapi ada beberapa orang atau beberapa karyawan di dalam usaha kita yang ibadahnya nih susah gitu loh. Udah diingetin, diajak segala macam, sholat aja enggak gitu, segala macam enggak gitu, boro-boro mau diajak tahajud, duha dan segala macamnya gitu, sholat 5 waktu aja belum tentu dijalanin gitu. Padahal udah baik Pak Suwandono, waktunya bentar lagi Pak Suwandono. Ya, terima kasih. Tinggal 4 menit lagi ya Pak Gatot ya. Iya. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Baik, dari Adeda dulu. Dari Allah, ya. Dan itu kok ada jatah bangkrut itu dari mana? Ada istilah jatah bangkrut. Tidak boleh, ya, tidak boleh suudzon kepada Allah, berbaik sangka. Yang paling tepat menghadapi situasi ini adalah evaluasi diri, ya. Jadi tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena wama asobakum min musibatin fabima kasabat sa'aidikum wa ya'fu an katsir. Itu surat Asy-Syura ayat 30, ya. Jadi evaluasi dari berbagai sisi evaluasinya. Mungkin di satu sisi bagus, tapi pas dimakan orang kurang merasa puas, ya. Banyak yang tidak pernah rugi itu adalah evaluasi, ya. Dan teruslah berbaik sangka, nggak boleh ada tuh jatah bangkrut, jatah gagal, tidak boleh, ya. Mungkin sudah waktunya jatah sukses, tapi karena pikirannya bangkrut, jadi aja itu yang terkabul, ya. Ayo semangat terus. Nah, untuk karyawan yang tidak mau sholat, memang bagusnya diberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan. Tetapi kalau memang masih tidak mau, berarti ada tempat lain yang pas buat beliau mungkin, ya. Harus komponennya komponen yang mau ibadah. Jangan sampai jadi penghalang karunia. Cukup dari AA, silahkan. Baik, Alhamdulillah. Hatur nuhun A. 2 menit lagi, Adeda dan Dr. Asep, ada tambahan? Masih ada Mas Gatot, Pak Suranto, dan Pak Samsudin. Pak Samsudin. Ya, waktunya, Adeda. Setik dia, nggak apa-apa, A. Beri kesempatan bahagiakan orang. Ya. Baik, Pak Samsudin, silakan Pak. Singkat padat ya Pak. Belum dibuka. Ya, Assalamualaikum Adeda, selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah. Saya kan mau ada rencana buka ya kuliner juga sih di depan rumah. Kan katanya kalau menurut itu usaha yang itu kan adalah ayam gitu kan. Nah, kalau ayam kemarin kan punya rencana ayam wing gitu, chicken hanya khusus sayap gitu. Pak Dr. Asep, gimana tuh yang paling utama usaha itu tuh apa sih gitu supaya kayak tadi kan tempat juga nggak pengaruh gitu kan, yang paling berpengaruh untuk supaya langgeng itu apa kiat-kiatnya gitu. Adeda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asep, silakan Asep. Baik. Silakan Dok. Baik, yang pertama kita dalami dulu ilmunya Pak. Ilmunya. Ada yang sederhana, misalnya sekarang bisnis model kanvas tuh. Diteliti betul, sampai detil-detil gitu. Karena jangan sampai nanti kita overconfidence, kita terlalu percaya, wah lagi bisnis wing ayam ini laku nih. Sampai kita kehilangan sebuah perencanaan yang logis.
Jadi teliti betul bagaimana sistem perencanaan sampai ke detil-detilnya, sampai budgeting, kemudian juga sampai kira-kira keuntungan tahun pertama berapa begitu ya. Dan setelah kita mempunyai perencanaan, lihat apakah ada di area sekitar memang yang pernah dan bagaimana riwayatnya begitu. Jadi kita juga punya benchmark terhadap usaha-usaha lain yang sejenis supaya nanti kita bisa menentukan ceruk pasar dan apakah masih ada ceruk pasarnya itu di sana. Yang selanjutnya adalah coba dulu ya dalam usaha kecil. Dan yang ketiga, punten Mas, kalau misalnya baru itu harus ada pembimbing, pendamping yang memang spesial di bidang perayaman. Jadi jangan sampai bekerja sendirian kalau kita baru. Itu aja mungkin. Baik, alhamdulillah. Dr. Asep, Adeda, Agim, alhamdulillahirobbilalamin. Waktu kita udah lebih 1 menit nih. Kang Ada tambahan lagi? Dari saya, Kang Samsudin harus baik-baikan dengan ayamnya supaya kompak. Siap. Biar saya di sebelah tidak protes ya, A. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf ini tidak semua pertanyaan yang masuk baik lewat medsos AA, IG, Facebook tidak bisa dijawab satu persatu. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa sampaikan jawaban-jawabannya dengan narasumber yang lain, insya Allah. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Dok, Adeda dan Agim, Pak Samsudin, Pak Sondono. Kita akhiri dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Sehat terus ya. Sehat terus Dr. Asep, Adeda, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Adeda. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.